Thank you so much for that introduction, and so good to see you all here. You're doing the translation, Yes, are you? Bante. Thank you for doing the translation. You're welcome, Bante. Ya, terima kasih sudah hadir semuanya malam hari ini. Hari ini ceramah Bante akan saya terjemahkan, ya. Yes, thank you so very much. All right, so how's everyone doing this evening? Bagaimana kabarnya Anda semua hari ini? You doing good? Good, excellent. It was really nice hearing you all doing that chanting. Jadi tadi kita sudah melakukan pembacaan parita, ya. Yeah, you're very good. Anda sangat baik sekali membacakan parita. Congratulations. Big round of Selamat. applause. Yay. Silakan tepuk tangan. All right, very good. So I'm here to say a few words of Dhamma for you all this evening. Jadi hari ini saya akan membabarkan sedikit dhamma pada Anda semua pada malam hari ini. And I would like to say a few words about right speech. Jadi saya ingin membabarkan tentang atau men-sharing tentang right speech atau ucapan benar. Now, some of you may know that I've done quite a bit of work in translating suttas. Jadi mungkin beberapa Anda sudah tahu saya melakukan pekerjaan itu, salah satu pekerjaan saya adalah mentranslate atau juga mengalih bahasakan sutta. And so I know how difficult the job of translating can be. Jadi tugas mengalih bahasakan itu cukup sulit. Yeah. As a translator, you always want to be honest in representing what the original speaker was saying. Jadi sebagai juru bahasa atau juga penerjemah gitu ya, Anda ingin agar Anda bisa menerjemahkan sesuai dengan yang diinginkan oleh teks tersebut atau juga pembicara tersebut. And now if you're translating, I say something and then you get it wrong, who cares? It's just me. Namun kalau dalam kasus hari ini ya, kalau saya menerjemahkan Bante, namun jika saya salah, mohon maaf. Kalau saya salah dengar gitu ya, makanya hanya Bante saja, nggak apa-apa gitu kalau kata Bante gitu. Not that you would, okay? I hope I will not. But when I'm doing translating of suttas, then of course it's the words of the Buddha, so I have to be very careful. Jadi ketika saya menerjemahkan sutta, itu adalah kata-kata Buddha. Jadi saya harus benar-benar berhati-hati. And so when I did this translation job, I knew that if I wanted to do it well, I would have to leave aside everything else. So I went to stay on an island off the coast of Taiwan, just a tiny little island, and I stayed there by myself for nearly 3 years. Jadi ketika saya melakukan tugas penerjemahan ini atau penjuru bahasaan ini, saya harus melakukan sebaik-baiknya. Jadi untuk melakukan hal tersebut saya harus meninggalkan pekerjaan lainnya. Sehingga ketika saya mengambil pekerjaan penerjemahan ini, saya meninggalkan segalanya. Saya pergi ke sebuah pulau di Taiwan gitu ya. Jadi di pulau di Taiwan ini saya tinggal sendirian selama 3 tahun untuk mengerjakan pekerjaan ini. And when I was there, I was mostly just by myself. Ketika di sana, kebanyakan saya hanya sendirian saja. And I didn't talk at all. Dan saya tidak berbicara sama sekali. All I would do was listen to the Buddha. Jadi yang saya lakukan hanyalah mendengarkan Buddha. And I would read the Buddha's words every day and try to understand what they meant. Saya hanya membaca kata-kata dari Buddha itu dan berusaha untuk menangkap atau menangkap artinya atau mengerti dari kata-kata tersebut. And try to express that in my language, in English. Jadi saya berusaha sebaik mungkin untuk mengekspresikannya atau mengalih bahasakannya ke dalam bahasa yang saya gunakan, yaitu Inggris. So that for me was a very joyful and very challenging experience. Pengalaman ini merupakan pengalaman yang sangat menyenangkan namun juga sangat menantang bagi saya. And I felt every day, enthused and just wanting to get to work and to do it because I love doing it so much. Setiap hari itu saya merasa sangat senang sekali. Saya sangat antusias untuk mengerjakan pekerjaan ini. And I felt like I was like being like a vehicle for the words of the Buddha, for the greatest words that have ever been spoken. Saya merasa menjadi sebuah wadah atau juga sebuah kendaraan bagi kata-kata Buddha tersebut. Jadi saya merasa sangat suka, sangat senang hati sekali.
And the words of the Buddha have a particular quality to them. Kata-kata Buddha itu memiliki suatu kualitas yang sangat khas dalamnya. They are always measured. Kata-kata Buddha ini dapat diukur, ada ukurannya. They are always reasonable. Jadi kata-kata Buddha ini juga sangat masuk akal They are always meaningful. dan sangat berarti, memiliki arti yang mendalam. They are always appropriate. Dan juga sangat pantas, sangat layak. They always speak to the heart of the matter. Jadi kata-kata Buddha ini juga langsung mengambil intisari dari suatu masalah. And when we read the Buddha's words in the suttas, we don't just read him saying what the Dhamma is. We hear how he interacted with people. Ketika kita membaca sutta, kita tidak hanya membaca bagaimana apa kata-kata Buddha gitu, tapi kita juga mendengar atau juga dapat membaca bagaimana beliau itu berinteraksi dengan orang-orang. And he would always be very respectful in his interactions. Buddha itu sangat penuh dengan rasa hormat ketika berinteraksi dengan orang lain. He would always treat people with dignity and respect. Dia selalu memperlakukan orang lain itu dengan penuh hormat dan juga penuh dengan kebaikan. Sometimes he would disagree with them, Terkadang mungkin ada perselisihan atau ketidakcocokan di sana, but he would never insult them personally. namun Buddha tidak akan pernah untuk membuat orang lain itu merasa malu gitu, mempermalukan orang lain. He would always discuss the issue. Beliau akan selalu berdiskusi tentang suatu masalah tersebut. And over again, you can see that he uses the same method, the same approach. Secara berulang-ulang kita dapat melihat bahwa Buddha itu menggunakan metode yang sama. First of all, he will find some common ground. Pertama, beliau akan menemukan suatu landasan atau basic yang sama, common ground. Something that you can agree on. Sesuatu yang bisa kita setujui bersama. Yeah. And then when you found some common ground with each other, then he will ask a question. Ketika kita sudah bisa menemukan suatu landasan yang sama, maka beliau akan bertanya, memberikan pertanyaan. And he will build on those questions to draw out the meaning. Beliau akan menggunakan pertanyaan-pertanyaan tersebut untuk dapat memberi arti atau juga untuk menarik arti dari masalah tersebut. So this is the means of communication that the Buddha himself used. Ini adalah cara berkomunikasi yang digunakan oleh Buddha sendiri. So while I was staying on Chime, on this little island, sometimes not speaking for months at a time and just translating the Buddha's words. Jadi ketika itu beliau tidak berbicara sama sekali dan hanya tugasnya itu hanya mentranslate atau juga menerjemahkan kata-kata Buddha. And sometimes when I came out after staying there for a long time, I'd feel like my vocal cords had gone rusty. Jadi ketika selesai dari sana ya, karena sudah lama tidak berbicara, kadang-kadang rasanya itu seperti pita suara kita itu seperti ada masalah gitu ya. Forgot how to talk. Jadi saya lupa caranya berbicara. But even though I was not really talking, I would still check the news and so on the internet. Terkadang walaupun saya tidak berbicara saat itu, saya tetap membaca gitu ya berita-berita itu melalui internet. Not too much, but just enough to keep up what's happening every day. Jadi tidak terlalu banyak, tapi yang penting saya tahu apa yang terjadi gitu di kehidupan sehari-hari. And you will not be shocked to know that the standard of speech on the internet is not as good as the standard of speech of the Buddha. Mungkin Anda akan terkejut nih bahwa kata-kata atau juga bahasa gitu ya, bahasa yang digunakan di internet itu tidak setinggi yang digunakan bahasa yang digunakan oleh Buddha. Yeah. In fact, it's quite a bit worse. Jadi ternyata memang bahasa yang digunakan itu lebih buruk. And as I was staying there in 2015, 2016, 2017, around that time, sometimes it felt like the world was going mad. Saya tinggal di tempat itu selama tahun 2015, 16, 17 dan ketika saat itu saya merasa kok dunia makin lama makin kacau. I don't know if you feel the same way. Apakah Anda bisa merasakan hal yang sama? Maybe it's just me. I don't know. Maybe it's just me going mad. Atau mungkin saya saja yang merasa hal seperti ini ya. But sometimes it feels like that, doesn't it? Terkadang rasanya seperti itu ya. And it feels like, I'm not saying it is, but I'm saying sometimes it feels like, we have
more ways to communicate with more people than ever before, and yet we understand each other less. Ini rasanya seperti sekarang ini kan kita banyak cara gitu untuk berkomunikasi dengan orang lain. Namun cara kita berkomunikasi yang banyak itu, tapi kita malah understandingnya atau pengertiannya itu malah saling pengertiannya malah semakin jelek gitu. And it feels like we have this potential to share understanding, to share knowledge, and to learn, to grow, and have compassion with people all around the world. And yet we so often choose to be hateful, to be harsh, to spread lies, disinformation. Sebenarnya kita memiliki suatu potensi untuk memberikan, men-sharing gitu ya, pengetahuan, juga kebaikan, juga cinta kasih. Namun yang sering terjadi adalah banyak dari orang-orang itu yang malah menggunakannya itu untuk men-sharing atau juga membagikan kebencian, lalu juga kata-kata kasar. Jadi kata-kata yang penuh dengan yang kurang baik. And these things are, you shouldn't think of these things as things that sort of just exist in sort of the internet world or cyberspace, but these are real things. These are real words, and they genuinely affect people. Mungkin Anda berpikir ini hanya terjadi di internet, namun tidak juga. Sebenarnya di dunia nyata juga begitu, dan ini sangat berefek pada orang-orang, memberikan berdampak pada orang-orang. And they, if left unchecked, then they erode the very possibility of having a civil society. Jika hal ini dibiarkan begitu saja, maka hal ini akan berdampak yang sangat buruk bagi masyarakat umum. It becomes not possible to have a conversation anymore because it just gets hijacked by trolls, by idiots, by haters. Menjadi sangat mungkin menjadi tidak mungkin nanti bagi kita untuk dapat melakukan komunikasi secara baik, karena banyak sekali yang sudah dibajak nanti oleh orang-orang yang pembenci, orang-orang yang suka menyebarkan berita bohong gitu ya, kebencian, troll di internet seperti itu. And more what then happens is that if you value kindness and you value truth and you value good speech, then very often you'll just leave those spaces. Bagi Anda yang sangat menghargai kebaikan dan juga kejujuran dan juga yang hal-hal yang bajik gitu ya, maka Anda cenderung untuk meninggalkan hal-hal seperti ini. And so what happens then? What happens if all the good people leave? Then what happens? Apa yang terjadi ketika orang-orang baik ini meninggalkan hal-hal seperti ini? So this comes back to one of the aspects of right speech. Maka ini akan kembali kita akan bahas dalam salah satu aspek dalam perkataan benar atau ucapan benar. When I first encountered Buddhism, one of the first suttas that I read was the Mangala Sutta. Salah satu titik perkenalan saya dengan agama Buddha atau ajaran Buddha itu adalah salah satu sutta pertama yang saya baca itu adalah Mangala Sutta. And the Dhamma has this quality. And when I first encountered the Buddhism, the Dhamma has this quality where everything just seems right. Jadi Dhamma itu memiliki suatu kualitas. Jadi ketika saya pertama kali berkenalan dengan ajaran Buddhis itu rasanya Dhamma itu sangat berkualitas sekali. And you're like, oh yes, that's right. Dan Anda merasa, oh ya semua yang diajarkan itu, oh ya benar ya. But when I read the first line of the Mangala Sutta, I thought, no, that's wrong. Namun ketika pertama kali saya bacakan bait pertama atau kalimat pertama di Mangala Sutta, saya baru berpikir, enggak, ini kayaknya enggak benar deh. Asevana cabalanang. Asewana cabalanang. Yeah, not to associate with fools. Jadi tidak berasosiasi atau tidak berkawan dengan orang-orang yang tidak bajik. I thought that can't be right. Jadi saya berpikir ini rasanya enggak benar. Who are we to judge who is a fool or not? Jadi siapa yang berhak untuk menentukan siapa yang orang kurang baik atau kurang bijak itu? And if somebody is a fool, then we can still be their friend and we can try to help them. Jadi kalau orang yang tidak bijak itu sebenarnya kita bisa coba bantu malah kan? That's how I felt then. Itu yang saya rasakan ketika itu. Then came the internet. Lalu datanglah internet. And now I think, oh yes, absolutely, not to associate with fools. Very good.
Lalu ketika sudah muncul internet itu baru saya rasakan, oh iya betul ya yang kalimat itu. Excellent. Block, 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 block. Jadi betul sekali, prok 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 gitu. Because the reality is that we can't help everybody. We can't fix everyone. Jadi secara realitas pada kenyataannya kita tidak bisa membantu semua orang. And one of the things that I've noticed is that, when people get caught up in sort of arguing with people or whatever on the internet, you end up just wasting your time to no end. Ketika Anda sudah masuk ke internet gitu ya, dan Anda mungkin ada suatu argumen dengan orang di internet itu, Anda hanya menghabiskan waktu saja, jadi itu nggak ada akhirnya. You know what's much better use of your time? Jadi waktu terbaik untuk menghabiskan waktu Anda itu adalah is to use your speech in a positive and constructive way. Menggunakan ucapan Anda dengan cara yang positif dan juga membangun. Yeah, to build truth. Untuk membangun sebuah kebenaran. To forge connections with good people. Untuk membuat koneksi atau juga hubungan dengan orang-orang baik. Yes, this is important. Hal ini sangat penting. Yeah, don't give the trolls your attention. Jangan beri troll itu atau orang-orang yang suka berbicara bohong di internet itu suatu banyak perhatian. Don't get upset if somebody's being an idiot on the internet. Jadi jangan marah-marah kalau ada orang-orang yang kurang pandai, kurang pintar di internet atau orang bodoh di internet. There are lots of idiots in the world. Ada banyak sekali orang bodoh di dunia ini. Yes, and proportionately they seem to love the internet a lot. Jadi secara proporsi gitu ya, mereka banyak di internet nih. And it's not just people, and we know this now. It's not just conspiracy or anything, but we know that a lot of these are also fakes. A lot of them are bots, and all of these kinds of things. Jadi bukan yang di internet itu banyak sekali yang berita bohong gitu ya, bukan hanya teori konspirasi, namun juga ada yang ajaran palsu dan segala macam. And they're deliberately hacking these things and deliberately changing the conversation for their own ends. Mereka secara sadar gitu ya, mereka menghacking sistem ini untuk mencapai tujuan mereka. Multiplying and amplifying hate and division. Mereka menggunakan internet itu juga untuk mengamplify atau juga memperbesar rasa benci. So what are we to do? Jadi apa yang harus kita lakukan? Speech is that which brings people together. Ucapan itu seharusnya membawa orang-orang untuk bersatu. Good speech, right speech brings people together. Ucapan benar membuat orang-orang itu bersatu. Not divisive speech. Bukan ucapan yang bersifat memecah belah. Not hateful speech. Bukan ucapan yang membenci. Not untrue speech. Bukan ucapan yang tidak benar. Not meaningless speech. Bukan ucapan yang tidak berguna. So we use speech in a constructive way to build our relationships, build our communities, and to build a better world. Jadi kita sehendaknya menggunakan ucapan baik kita itu untuk membangun dunia yang lebih baik, membangun lingkungan kita, membangun lalu hubungan dengan orang lain sehingga kita bisa membangun dunia yang lebih baik. We should not tolerate bullies. Kita harusnya tidak mentolerir orang-orang yang suka membuli orang lain atau juga mengganggu orang lain. These things, bullies are very harmful. Orang-orang yang suka membuli ini sangat berbahaya. And especially for young people. Terutama bagi orang-orang muda. And I, just make an appeal to any parents that are out there to just, be aware if your kids are, being bullied or being harassed or something like that on social media or on the internet, then, ask them about it. Ask them whether this is happening. Saya ingin memberikan suatu nasihat gitu ya kepada para orang tua di sini agar Anda menjadi waspada terhadap anak-anak Anda. Apakah mereka itu dibully atau juga mereka diganggu atau juga dilecehkan di internet. Jadi Anda harus bertanya pada anak-anak Anda. And please don't dismiss it. Jadi hal ini harus Anda jangan dianggap remeh gitu. Please take it seriously. Harap untuk menjadi lebih perhatian. Because these things are very traumatizing. Karena hal ini bisa membuat suatu hal yang sangat traumatis, pengalaman yang traumatis. Maybe you don't understand why it's so traumatizing, but trust me, your children do. Mungkin Anda tidak akan mengerti betapa hal ini akan menjadi sangat traumatis bagi anak-anak Anda. Namun anak-anak Anda pasti merasa sangat traumatis kalau ada hal seperti ini terjadi. And same thing for the kids, don't be shy. If these things are happening, tell your parents. Untuk para anak-anak ini jangan malu juga kalau hal ini terjadi, harap kasih tahu orang tuanya. Yeah. Look,
you're not necessarily going to be able to fix it. Mungkin Anda tidak bisa menyelesaikan masalahnya hari itu juga. Maybe there's something you can do, maybe there's not. Mungkin ada yang bisa Anda lakukan atau juga tidak ada yang bisa Anda lakukan. But you have to try. Namun Anda hendaknya berusaha. And you have to, at the very least, acknowledge that this should not be happening. Dan Anda seharusnya mengerti bahwa hal-hal seperti ini tidak seharusnya terjadi. It's not a safe environment. Lingkungan seperti ini bukan lingkungan yang aman. And so, it's important that we all look out for each other. Sangat penting bagi kita untuk saling menjaga satu sama lain. And to build communities where right speech is fostered and encouraged. Kita harus membangun suatu lingkungan, suatu komunitas di mana ucapan benar itu menjadi sangat penting. Jadi kita membangun komunitas itu untuk saling menjaga ucapan yang benar ini. Sometimes in Buddhism we have this thing where we would prefer to be quiet. Jadi di lingkungan umat Buddha ini terkadang kita itu memilih menjadi diam. And we'd rather say nothing. Kita tidak ingin ngomong apa-apa. Yeah. Look, I understand it. I'm also like that as well. I prefer to say nothing. Ya, saya mengerti sih. Saya juga sebenarnya tidak lebih suka untuk tidak berkata apa-apa. But sometimes we have to say something. Namun terkadang sangat penting bagi kita untuk mengucapkan atau juga memberikan pendapat kita. Sometimes no speech is wrong speech. Terkadang tidak berbicara atau no speech itu malah ucapan yang salah gitu. When you stay silent, when you need to speak, then this can be wrong speech. Ketika Anda memilih untuk diam di saat Anda perlu berbicara, maka ini ada menjadi ucapan yang tidak benar. So even though it might be difficult, we have to learn to speak when it's the right time. Walaupun sulit, kita hendaknya belajar untuk berbicara di saat yang tepat. That doesn't mean we have to speak a lot. Tapi bukan berarti kita harus banyak sekali berbicara. Sometimes the words of people who speak little will carry more weight than the chattering of those who speak many words. Terkadang kata-kata orang yang tidak banyak berbicara itu lebih berarti daripada orang-orang yang suka bergosip gitu atau banyak berbicara. And sometimes when you are speaking, you might feel that what you say is not being heard. Terkadang mungkin ketika Anda bicara, Anda merasa, kayaknya saya tidak didengarkan. Maybe it's being drowned out. Mungkin suara Anda itu teredam. Maybe what you think what you have to say is not going to be as funny or as clever or as biting or as memorable as what somebody else might say. Mungkin Anda merasa kata-kata yang Anda katakan itu tidak selucu orang lain, tidak sepintar orang lain, tidak se-memorable atau juga bisa diingat oleh orang lain. I'll tell you a little story about this. Ada satu cerita yang ingin saya bagikan hari ini. My first encounter with speech on the internet happened about nearly 20 years ago now. Salah satu yang saya hadapi kata-kata atau juga kata-kata yang saya hadapi di internet itu ada sekitar 20 tahun yang lalu. And it was in a Buddhist group which has long become defunct. Jadi ini adalah di salah satu ruangan gitu ya, ruangan ajaran Buddhis gitu. Anyway, so it turns out, and you'll be shocked to learn this, but it turns out that there were idiots on the internet 20 years ago. Jadi mungkin Anda kaget nih, ternyata orang-orang bodoh ini sudah ada di internet 20 tahun yang lalu. And instead of having a nice and respectful conversation about the things that we're talking about, some people turned that into a personal attack on me. Jadi dari mereka itu bukannya malah berbicara yang baik gitu ya, berbicara yang benar gitu, mereka malah menjadikan ruangan ini menjadi suatu serangan gitu ya kepada saya. And saying all of these hurtful and untrue things about me. Jadi mereka menuliskan atau di ruangan itu ada tentang hal-hal yang menyakitkan dan juga tidak benar tentang saya. I'll tell you specifically what they said. Akan saya katakan secara khusus nih, secara pasti apa yang mereka katakan tentang saya. So this was a discussion about ordination procedure in Buddhism. Jadi ini adalah tentang prosedur penahbisan di ajaran Buddha. Now, in the ordination procedure, there's a long list of things that you should and should not do.
Di list penahbisan itu di penahbisan itu, daftar penahbisan itu ada daftar yang ada hal-hal yang harus Anda lakukan dan hal-hal yang tidak boleh Anda lakukan. Now, you're supposed to have a preceptor for the ordination. Jadi Anda itu harus punya seorang guru untuk menjadi sebelum adanya penahbisan. And it's a widespread misunderstanding that the preceptor performs the ordination. Jadi ada banyak sekali misunderstanding atau juga kesalahpahaman, kegagalpahaman tentang guru penahbisan ini dalam seorang sosok guru dalam penahbisan ini. Whereas in fact, it's the Sangha who performs the ordination. Sebenarnya sangga lah yang dapat melakukan penahbisan. And the preceptor is there as a mentor and support for the students who are ordained. Jadi guru itu adalah sosok seorang mentor yang menjadi sosok yang mengajarkan calon yang akan ditahbiskan itu. So in the Vinaya it says you should have a preceptor when you're doing the ordination. Di dalam Winaya disebutkan Anda harus mempunyai seorang preceptor atau guru gitu ya sebelum Anda bisa ditahbiskan. And if you don't, then it's an offense of wrongdoing. Ketika tidak ada guru penahbisan ini, maka Anda akan dianggap melakukan pelanggaran. But it doesn't actually invalidate the ordination. Namun sebenarnya hal ini tidak membuatnya tidak menjadi valid gitu. So I simply pointed this out. Jadi saya hanya menunjukkan hal ini. It also says that you should not have an animal as your preceptor. Jadi disebutkan juga Anda tidak boleh punya binatang gitu ya sebagai preseptor atau juga sebagai sosok guru Anda itu. And I think we can all agree that's good advice. Jadi kita pasti setuju ya semuanya ini adalah nasihat yang baik. But anyway, it says if you have an animal as a preceptor, then this is a offense of wrongdoing. Jadi jika Anda punya sosok binatang itu sebagai preseptor atau juga guru yang menahbiskan itu adalah sesuatu hal yang salah. But it doesn't invalidate your ordination. Namun hal ini tidak meninvalidasi tujuan Anda. So, I mean, to me, this is just a legal point of the procedure of the Vinaya. Jadi saya menunjukkan hal yang legal ini di dalam ajaran Winaya tersebut. But some people got very upset by this. Namun beberapa orang itu menjadi sangat marah terhadap hal ini. He said, "Oh, Bhante Sujato is over there in Australia doing ordinations with kangaroos." Jadi disebutkan, Bhante Sujato di Australia melakukan penahbisan dengan kanguru. And various other things of that nature. Jadi banyak sekali hal-hal seperti ini yang disebutkan. And it's quite hurtful. Jadi hal ini sangat menyakitkan. I mean, I laugh about it now, but at the time I was like, what? Jadi sekarang mungkin saya ketawa nih, tapi waktu itu saya juga sangat, apa sih ini yang ditulis? I remember once, I took a walk after this happened. I took a walk and I was like, oh, I'm getting quite upset by these things these people are saying. Jadi suatu ketika itu saya akhirnya jalan sambil jalan karena saya merasa saya sangat sakit hati gitu dengan apa yang sudah ditulis. And like I said, this is like the first time I'd been part of a group communicating on the internet, so I didn't really know what to do. Ini pertama kalinya saya ikut serta gitu dalam komunikasi di internet. Jadi saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. So I thought about it for a while and I thought, well, look, I'll just give a straight answer to what they said. Ya, baiklah. Kalau gitu saya akan memberikan suatu jawaban saja, jawaban yang langsung tentang yang mereka ucapkan ini, yang mereka tuliskan ini. I said, no, we're not doing ordinations with kangaroos in Australia. Jadi saya jawab, tidak, kita tidak melakukan penahbisan pada kanguru di Australia. And so on it went. Look, to me, this was a kind of a turbulent experience and a kind of learning experience and so on. But what's really struck me about it was that after all this had happened, somebody contacted me. Ini adalah masa-masa yang sangat berat bagi saya ya. Namun setelah ini ada seseorang yang mengkontak saya atau menghubungi saya. And they said that during that whole time that they hadn't said anything. Jadi mereka berkata, selama waktu ini mereka tidak berkata apapun. But they said that when they were watching, and the word he said he was in awe of how I was responding to these statements. Jadi ketika itu mereka melihat gitu ya ada perselisihan seperti ini dan mereka berkata pada Bhante, mereka sangat terpesona gitu dengan cara Bhante menghadapi masalah ini. Because no matter how personal and insulting and stupid that they would be, then I would just give a straight response. I wouldn't insult back, I wouldn't attack them or anything, but just be calm. Jadi ketika mereka melakukan berbagai cacian, hinaan itu kepada saya hanya memberikan jawaban yang langsung dan saya tidak menyakiti mereka, tidak menyerang mereka. So I was very happy to get that feedback.
Jadi saya bahagia ketika menerima umpan balik atau juga perkataan komentar seperti ini. Especially as it was quite a lot of work to respond in that calm way. I mean, it wasn't my first impulse by any means. Jadi ini padahal bukan pertama kalinya, istilahnya awalnya itu saya bukan mau melakukan hal seperti ini gitu. Yeah. So the point about this is that if you make the effort, if you take the time to respond with some mindfulness, with some dignity, with some care, then it will be noticed. Jadi ini ada baiknya agar Anda melakukan suatu usaha untuk dapat memberikan respon gitu ya, secara mindful, secara mawas, secara penuh perhatian dan penuh dengan kesabaran dalam hal ini, maka Anda akan dihargai oleh yang lain. Even if you don't know, Bahkan jika Anda tidak tahu, even if you don't see it, bahkan jika Anda tidak melihatnya. but somebody will see. Namun seseorang akan melihat atau memperhatikan. And so we all have that responsibility to improve and uplift that quality of discourse. Jadi kita semuanya ini memiliki suatu tanggung jawab untuk bisa menjalankan ajaran dari ajaran tersebut. Because one thing that we can be sure is that when that discourse becomes hurtful and hateful and chaotic and all of those things, that the people who suffer will be the people who are vulnerable. Ketika hal-hal ada perselisihan semacam ini, maka yang menjadi yang pihak paling menderita adalah orang-orang yang rapuh, orang-orang yang vulnerable. And the strong aren't going to suffer. Jadi orang-orang yang kuat itu tidak akan menderita. The rich aren't going to suffer. Yang kaya tidak menderita. Yeah? The people who are hurting, they will suffer. Orang-orang yang tersakiti, mereka lah yang menderita. People who are suffering, yeah? The people who are vulnerable, the people who are broken, they're the ones who will suffer. Orang-orang yang tersakiti, orang-orang yang menjadi korban adalah mereka yang tersakiti, mereka yang rapuh, inilah yang tersakiti. And we live in this world where people communicate through electronic and through digital means, and we have all these amazing ways to communicate, and yet there always seems to be something which is left out of all of these systems. Di dunia di masa sekarang ini begitu banyak cara kita bisa berkomunikasi dengan begitu banyak alat, ada gawai gitu ya, elektronik. Namun ada satu hal yang mungkin beberapa hal yang terlewatkan. And that's humanity. Dan ini adalah kemanusiaan. And humanity is not digital. Kemanusiaan itu bukan digital. And we are not just pixels on a screen. Kita bukan hanya titik-titik piksel di dalam suatu layar. And we are not just bits and bytes on a computer chip. Jadi kita bukan byte atau bit dalam komputer, chip komputer. And no matter how clever they make an AI, it will never be worth as much as any of you. Sepintar apapun mereka membuat AI, artificial intelligence gitu ya, kecerdasan buatan tidak akan lebih berarti daripada Anda semua. After all, you can get enlightened. Bagaimanapun Anda semuanya bisa mencapai pencerahan. I don't think an AI can get enlightened. Saya rasa tidak ada kecerdasan buatan yang bisa mencapai pencerahan. Seems unlikely at this point. Rasanya tidak mungkin ya pada saat ini. So all of these machines and so on, these are just faking humanity. Jadi semua mesin-mesin ini mereka hanya meniru kemanusiaan. That's all AIs do. They get words and stuff and they mash them up and then they fake an answer. Jadi tugasnya kecerdasan buatan ini mereka mendapatkan jawaban-jawaban itu lalu menampilkannya sedemikian rupa dari berbagai sumber digabungkan. But you are what matters. Namun Anda lebih berarti. Your feelings is what matters. Perasaan Anda lebih berarti. Your suffering is what matters. Penderitaan Anda yang menjadi berarti. Your wisdom is what matters. Kebijaksanaan Anda itu yang berarti. Your compassion, your love is what matters. Cinta kasih, welas asih Anda itulah yang berarti. This is what makes us human. Inilah yang membuat kita manusia. Yeah? And so by using our right speech, we can bridge the gaps between people. Jadi dengan ucapan yang benar kita bisa menjembatani antara manusia satu dan yang lain. We can follow the Buddha's example, which was always to reach out to the best within people. Jadi kita bisa menjalankan ajaran Buddha, yaitu kita dapat meraih atau juga saling berhubungan dengan untuk menarik reach out kepada orang-orang semua. To try to ask us if we can be better. Untuk kita saatnya bertanya apakah kita bisa menjadi lebih baik. Not to indulge our worst instincts. Bukan untuk bersenang-senang dalam insting terburuk kita.
The Buddha said that if the trees outside could understand a well-spoken word, then they could realize enlightenment. Jadi ada perkataan jika pohon-pohon di luar sana bisa mengerti perkataan kita, mereka pun bisa mencapai pencerahan. I think you're all smarter than trees. Tentu saya rasa Anda semua lebih pintar daripada pohon. Yes? Ya? Yes, pretty sure. Ya, saya Pretty sangat sure. yakin. Saya yakin sekali. Yeah? So you are all capable of understanding the Dhamma. Jadi Anda semua itu memiliki suatu kapabilitas atau kemampuan untuk mengerti Dhamma. And that is the noblest and best thing that a human can do. Ini adalah hal yang terbaik dan paling luhur yang bisa dilakukan oleh manusia. So the best speech is the speech of the Buddha. Jadi kata-kata atau ucapan terbaik adalah ucapan dari Buddha. And we are so fortunate to have the words of the Buddha and the teachings of the Buddha to learn from. Kita sangat beruntung sekali kita masih bisa belajar kata-kata dari Buddha dan juga memahami kata-kata dari Buddha. Don't think that this is something old-fashioned or out of date. Jadi jangan berpikir ini adalah suatu yang kuno atau sudah lewat masanya. Actually, the teachings of the Buddha are more needed than ever. Sebenarnya ajaran Buddha itu lebih real dari sebelum-sebelumnya ya. And these days, a lot of people get very upset about what they call free speech. Sekarang ini banyak sekali orang-orang yang mungkin kurang suka dengan yang istilah free speech atau ucapan bebas. They want to be free to say anything they want. Jadi mereka itu mau mengucapkan semaunya mereka, sebebasnya mereka. Strangely enough, it turns out that by free speech they mean hateful, stupid, misleading speech. Anehnya, kata-kata atau ucapan bebas ini bisa menjadi ucapan yang penuh dengan kebencian, juga ucapan yang tidak baik. And what they're actually asking is to be able to be as bullying, as lying, as misleading as possible and never have to encounter any consequences for that. And that's what they mean by freedom. Jadi mereka yang memaham maunya itu dengan banyak berkata yang tidak benar, juga bully, juga mengganggu orang lain. Inilah yang mereka mau dengan istilah free speech atau juga ucapan yang bebas. Mereka mau bebas, sebebas-bebasnya mengucapkan apa saja. So the Buddha called us to use right speech. Jadi Buddha mengajarkan kita untuk menggunakan kata-kata atau ucapan yang benar. Right speech. How can we use our speech? Bagaimana caranya kita mengucapkan yang benar, memberikan ucapan benar? How can we use our speech that's going to uplift ourselves? Bagaimana cara kita mengucapkan ucapan benar yang dapat membawa diri kita, menumbuhkan diri kita sendiri? How to uplift the people around us? Dan juga untuk membangun orang-orang di sekitar kita. How can we use our speech to amplify the truth? Bagaimana caranya kita bisa menggunakan ucapan benar itu untuk mengajarkan kebenaran? How can we use our speech to promote compassion? Bagaimana caranya kita menggunakan ucapan benar untuk mempromosikan atau juga mengajarkan tentang cinta kasih? So this is the Buddha's teachings on right speech. Inilah yang diajarkan oleh Buddha dalam ucapan benar. So this is my talk for you this evening. Jadi ini adalah yang ceramah yang bisa saya bagikan pada malam hari ini. Sadu, sadu, sadu. Baiklah Bapak dan Ibu, demikianlah Dhamma Desana oleh Bante Sujato Mahatera. Kita ada sedikit waktu untuk sesi tanya jawab. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya secara lisan, bisa nanti maju ke depan untuk bertanya langsung kepada Bante. Atau nanti melalui tulisan, silakan ditulis di kertas, nanti pertanyaannya akan saya ambil. Sambil menunggu pertanyaannya masuk, mari kita nyanyikan satu buah lagu bersama-sama. Mari teman-teman sedama, kita buka lagi buku tuntunan kebaktian. Kita nyanyikan lagu bersama-sama, kita buka pada halaman 92. Hadirkan cinta.
kita renungi tentang arah langkah dalam hidup ini. Tebarkanlah cinta kasih di lubuk hati agar bahagia terjadi. Sadarlah, hai manusia, berdoa yang benar agar bahagia. Tebarkanlah cinta kasih pada sesama agar bahagia dunia. Terkadang hati kita pun terpana menatap gemilau dunia. Terkadang suara pun hari pun meronta, rasakan palsunya dunia. Hadirkan cinta, satukan rasa di dada, pancarkan kasih pada sesama. Bahagialah semesta, jauhkan diri dari amarah di hati, agar seluruh alam berseri menyambut indahnya dunia ini. Kita akan menyanyikan kembali di bait ketiga. Hati kita pun terpana menatap gemilau dunia. Terkadang suara hati pun meronta, rasakan palsunya dunia. Hadirkan cinta, satukan rasa di dada, pancarkan kasih pada sesama. Bahagialah semesta, jauhkan diri dari amarah di hati, agar seluruh alam berseri menyambut indahnya dunia ini. Rasa di dada, pancarkan kasih pada sesama. Bahagialah semesta, jauhkan diri dari amarah di hati, agar seluruh alam berseri menyambut indahnya dunia ini. We have 3 questions coming in already, Bante. So this one I'm going to read in bahasa first, Bante. Jadi ini ada pertanyaan, Namo Buddhaya, Bante harap minta nasihat bagaimana yang harus saya lakukan untuk menghadapi bos yang suka berbicara kasar dan juga membuli saya. Jadi this is the question, Bante. Namo Buddhaya, Bante, kindly advise what do I have to do to face the boss who like to speak rude and bully me. Thank you, Bante. Difficult. First of all,
I am so sorry that you're put in that situation. It's hard. I know it's a hard situation. It depends on your options, right? Number one, quit. Yes. Yes. If you can quit, then quit. Remember, you don't have to put up with that. You shouldn't have to put up with that. And if you're in an abusive environment, I know how it works in offices and workplaces, and it spreads like a poison and it infects everything. So if your boss is like that, get a better boss. Yeah? And if you are a boss here, and if you're thinking to yourself, hang on, does that mean me? Then make sure that you're not like that. And make sure that if you are treated like that, then when you get in a position of power, don't perpetuate it. Learn from it. Right? Do it differently. It's possible to be in a position of authority and to treat people with dignity and kindness and respect. That's a responsibility of a leader. Yeah. Now, if you can't quit, then what are you going to do? Well, not easy. You can, first of all, try your best to establish boundaries. Okay? So in this kind of situation, boundaries are very important. Sometimes, as Buddhists, you're going to translate, aren't you? I'm going to put a boundary right on this speech to give our translator time. Thank you, Bante. Oke. Jadi pertamanya itu Bante merasa sedih ya Anda dalam situasi seperti ini ya. Jadi ada dua opsi atau dua pilihan yang bisa Anda lakukan. Opsi pertama, pilihan pertama itu Anda bisa berhenti gitu ya. Jadi Anda tidak harus berada dalam situasi ini, Anda tidak harus berada dalam situasi yang abusif gitu ya, yang sangat mengganggu Anda. Jadi Anda saya tahu rasanya berada di kondisi lingkungan kerja yang seperti ini gitu ya, karena hal-hal seperti ini itu akan menyebar seperti racun gitu ya. Jadi Anda bukan di posisi yang harus menerima perlakuan seperti ini, perlakuan buruk seperti ini. Jadi cari bos yang lebih baik. Nah, yang kedua itu kalau Anda adalah bosnya, nah ini makanya Anda harus ingat nih, kalau Anda adalah bosnya, harap tidak melakukan hal seperti ini gitu ya. Jangan melakukan hal seperti ini. Atau Anda ketika ini masih belum bos, tapi nanti ketika Anda menjadi bos, harap ingat bahwa Anda ketika di dalam posisi yang lebih tinggi dari posisi bos itu, jangan melakukan hal-hal seperti ini. Anda bisa melakukan hal yang berbeda. Jadi perlakukan orang lain dengan baik. Jadi ini kalau yang kedua itu, kalau Anda tidak di posisi yang bisa berhenti, maka tidak bisa berhenti kerja gitu maksudnya, maka yang pertama harus Anda lakukan adalah Anda dapat membuat suatu batasan. So, thank you. Excellent. Wasn't it good? That was so good. So sometimes as Buddhists, we feel like we should be kind and we should just, not react and just let them do that. Jadi sebagai Buddhis terkadang kita merasa, oh iya saya harus baik menjadi umat Buddha itu, jadi saya harus membiarkan saja mereka memperlakukan saya seperti itu. But that's not right. Namun ini tidak benar. Kindness is not stupidity. Ini adalah kebodohan sebenarnya. Stand up for yourself. Jadi jaga diri Anda sendiri. And if the boss is being rude and nasty to you, chances are they're being rude and nasty to other people as well. Jika bos itu kasar dan juga jahat sama Anda, berarti terhadap orang lain pun dia berlaku demikian. And maybe if you stand up, you can't change anything, but maybe other people stand up and maybe you can have a revolution. Jadi mungkin jika Anda bisa berbicara atau juga menjaga diri Anda sendiri, mungkin orang lain itu ada yang diperlakukan dengan cara yang sama juga. Maka dengan cara seperti ini Anda bisa stand up untuk diri Anda, untuk menjaga diri Anda sendiri. Anda bisa mungkin memulai suatu revolusi di sana. You can't make that change unless you say something. Anda tidak bisa membuat perubahan kalau Anda tidak berbicara apa-apa. If you've got an HR department, say it to HR. Kalau bisa Anda pergi ke bagian personalia gitu ya, ke HR. If you can say it to the boss, say it to the boss. Kalau Anda bisa berbicara dengan bosnya, katakanlah pada bosnya. Don't be aggressive and snap back, but just say, look, I'm finding that your speech now is very aggressive. I'd like to ask you to calm down. Anda bisa berbicara dengan bos Anda dengan baik-baik gitu ya. Jadi jangan marah-marah juga. Jadi Anda berbicara dengan bos Anda bicara dengan tenang. Bos, kok Anda sangat agresif sekarang? Bisa nggak Anda bicara itu lebih baik, lebih tenang? And then see what they do. Jadi kita lihat nih apa yang terjadi nanti. Anyway, so look, I don't know if I can be more help for you than that, and I know that it can be a really difficult situation, but I just want you to know that I really feel a lot of compassion for that, and I hope that you can get into a better situation.
Jadi saya tidak tahu nih apakah saya bisa memberikan cukup bantuan pada Anda dengan nasihat seperti itu. Saya tahu Anda berada di posisi yang sangat sulit ya. Saya merasakan belas kasih untuk Anda. Semoga Anda bisa berada di posisi yang lebih baik nantinya. Right, next question. Oke, pertanyaan berikutnya. Di masa ini, di mana free speech dan kebenaran hanya bisa diucapkan oleh orang kaya, punya power, dan influencer, bagaimana kita menyikapinya? Okay, Bante, the question is, in this current moment where free speech and like the truth can only be spoken by the rich, by the one who has power and influencer, how do we have to face this? Well, I don't know if it's that bad. I don't know if it's true to say that the right speech can only be spoken by those who are in power. Free speech, Bante. Free speech. And like truth maybe in a quotation mark. Yeah, truth. Oh, so the truth is like determined by what's said by people in power. Oh, fair enough. Yeah, no, I understand. First of all, you need to speak your truth. Jadi yang pertama yang perlu Anda lakukan adalah Anda bicarakan kebenaran versi Anda juga. Yeah. And look, you can complain all you like about the people in power, but if you're not saying what's true from your point of view, then you're not even making a start. Jadi jika Anda mungkin bisa komplain gitu, tapi Anda tidak berkata apa-apa terhadap orang-orang yang berkuasa, itu Anda tidak bisa membuat tidak berbicara dari kebenaran dari sudut pandang Anda, maka Anda tidak melakukan apa-apa dan tidak ada perubahan di sana nanti. So if we all speak our truth, then maybe we can make a difference. Kalau kita semua berbicara dengan jujur, maka mungkin kita bisa membuat suatu perubahan. If we can't make a difference to the world, at least we can make a difference to ourselves. Kalau kita tidak bisa mengubah dunia ini, setidaknya kita bisa melakukan perubahan terhadap diri kita sendiri. The Buddha did not say that we can all change the world. Buddha tidak pernah berkata bahwa kita semua perlu mengubah dunia. He did say that we can change ourselves. Beliau berkata bahwa kita bisa mengubah diri kita sendiri. So we cannot be in control of what the effects of our actions is going to be. Kita tidak bisa mengendalikan akibat dari perbuatan kita. All we can do is do the best we can. Yang dapat kita lakukan adalah mengusahakan yang terbaik. We can act now to be the best person that we can. Kita bisa bersikap sekarang untuk menjadi orang terbaik versi kita. And then we just have to let the results take care of themselves. Jadi untuk hasilnya kita lihat saja nanti bagaimana terjadinya. Okay. Oke, pertanyaan berikutnya. Oke. Namo Buddhaya Bante, selamat malam. Pertanyaan saya, bagaimana perjalanan hidup Bante mulai dari bertemu ajaran Buddha hingga yakin memutuskan memilih jalan menjadi seorang biku? Terima kasih, Namo Buddhaya. So the question is, Namo Buddhaya Bante, good evening. Can you please share how is the journey of your life until you met the teaching of the Buddha, until you are sure that you want to choose the path to be a biku? The journey of my life. Oh my goodness, it sounds. Well, I did talk about this on the retreat, didn't I? I did, yeah. So I'm not sure how much I should repeat. Jadi sudah dijelaskan sebenarnya pas waktu retret ya. Jadi mungkin nggak tahu nih harus diulang sampai semana nih. So, how to say? Well, I was born in Australia. Jadi saya dilahirkan di Australia. I went to a nice school. Jadi saya bersekolah di sekolah yang baik. I had nice parents. Orang tua saya juga baik. A nice sister. Kakak saya juga baik. Honestly, nothing to complain about. Sebenarnya tidak ada yang perlu saya keluhkan. Then, long story short, then I became a musician. Kemudian cerita pendeknya, singkatnya, saya menjadi seorang musisi. That was fun. Ini sangat menyenangkan. Yeah. Ya. Yeah, it's good fun. But then after you do that for a while, you're like, it's all right. Jadi ketika Anda sudah melakukannya selama beberapa waktu, Anda merasa, ya udah gitu aja. So I ended up, long story short, I ended up having what these days what we call an existential crisis.
Jadi saya ketika itu mengalami yang disebut dengan krisis eksistensial gitu ya. So do you know what an existential crisis is? Anda tahu istilah existential crisis ini untuk krisis eksistensial? No? Existential crisis is like Siddhartha when he went out and saw the 4 signs and went back to the palace. Jadi existential crisis atau krisis eksistensi ini mirip seperti Pangeran Siddhartha ketika dia melihat 4 peristiwa, dia kembali ke istana gitu ya, ada perubahan di situ. You're like, what does it all mean? Apa sih artinya semua ini? What is my life about? Apa sih artinya hidup saya? What am I going to do? Apa yang harus saya lakukan? What is life? Apa itu hidup? All of those things. Jadi semua hal-hal seperti ini. Existential crises are good. Jadi krisis eksistensial ini sebenarnya baik. You should all have one. Jadi Anda semuanya sebenarnya harus mengalaminya. And it's good to have a few existential crises in your life. Every now and then have one. Jadi mungkin ide bagus juga ya kalau Anda punya krisis eksistensi ini mungkin beberapa kali dalam kehidupan Anda. And anyway, I ended up in Thailand and I ended up doing a meditation retreat. Kemudian entah bagaimana saya akhirnya berada di Thailand, saya melakukan retreat, mengikuti retreat meditasi. So I don't know, I felt I was very fortunate that I was drawn towards this path that was somehow answering questions that I didn't even know how to ask. Jadi saya sangat merasa beruntung gitu ya, bagaimana saya bisa berakhir di jalan ini gitu, karena saya mendapatkan begitu banyak jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang bahkan saya tidak terpikirkan. Anyway, long story short, but that's how I ended up becoming a monk. Jadi singkatnya seperti itu, bagaimana saya akhirnya bisa menjadi seorang biku. Yeah. Okay, next question. Oke, pertanyaan berikutnya. Oke, Bante. Apakah pandangan ajaran Buddha tentang LGBT? Mungkin tahu ya, yang lesbian, gay, bisexual, trans gitu ya. What is the Buddhist perspectives about the LGBT, Bante? So, thank you for that. And I got a similar question, I think, yesterday. But the Buddha taught, as we all know, that we should have love and compassion for all beings. Jadi pertanyaan ini sebenarnya ada juga muncul kemarin ya. Sabbe satta bhavantu sukhitata. Buddha mengajarkan itu agar kita punya cinta kasih dan juga welas asih kepada semua makhluk gitu ya. Jadi sabbe satta bhavantu sukhitata. Yeah. I don't know if you noticed, but like 5-10 minutes ago, I had a mosquito coming and eating my ear. Jadi mungkin nggak tahu ya Anda ya, ada yang nyadar atau nggak nih, 5-10 menit lalu ada nyamuk gitu yang mendekati kuping Bante. So the Buddha said to have love and compassion for that mosquito. Jadi Buddha mengajarkan agar punya cinta kasih dan kasih sayang terhadap nyamuk tersebut. What do you think he would say for a human being who happened to be gay? Jadi apa yang menurut Anda akan Buddha katakan terhadap manusia yang kebetulan dia gay? Or lesbian? Atau lesbian? Or trans, or bi, or whatever? Atau trans, atau bi, atau apa itu? Do you think the Buddha would care? Apakah menurut Anda Buddha akan peduli? We have thousands of suttas by the Buddha. Jadi Buddha itu mengajarkan beribu sutta. Do you know of a single case in all those thousands of suttas where the Buddha got all weird about what people are doing in their bedrooms at night? Jadi apakah Anda pernah menyadari, ada nggak sih pernah Buddha sebutkan dalam beribu sutta itu, apa Buddha peduli tentang apa yang orang-orang lakukan di kamar mereka pada malam hari? I mean, I find it very, very weird. Jadi saya merasa ini sangat aneh. All of these people seem to spend so much of their time thinking about what other people are doing in their bedrooms. Jadi kenapa sih orang-orang itu menghabiskan begitu banyak tenaga dan pikiran untuk memikirkan apa yang orang-orang lakukan di kamar mereka pada malam hari? I can only imagine that they think it must be much more fun than what they're doing in their bedrooms. Jadi mungkin rasanya mereka pikirkan itu karena mereka menganggap, oh mungkin lebih enak tuh, lebih asik gitu yang mereka lakukan. So strange. Aneh sekali. So the Buddha didn't care about these things. Jadi Buddha tidak terlalu mempedulikan hal seperti ini. These are not things which are important. Ada hal-hal lain yang lebih penting di luar sana. I mean, they're important on a personal level, right? But not on a spiritual level. Mungkin penting di level kemanusiaan, tapi tidak di level spiritual. Now, the Buddha taught the precept about sexual misconduct. Jadi Buddha memang mengajarkan satu sila tentang perbuatan asusila. And as
So often, as usually in the suttas, the Buddha was quite careful to define what he meant by that precept of sexual misconduct. Jadi Buddha itu dalam sutta juga sangat berhati-hati sekali ketika mendefinisikan istilah ini, istilah asusila ini. And it's got nothing to do with who does what to where, who does what to who, where, when, and how. Jadi Buddha tidak pernah membahas gitu ya, seseorang melakukan apa sama siapa, di mana. Right? It's got nothing to do with plumbing. Jadi tidak ada urusannya dengan pipa, perpipaan. It's got nothing to do with any of those things. Jadi tidak ada hubungannya dengan hal-hal seperti itu. What it has to do is with betrayal and trust. Excuse me, Bante. Betrayal and trust. Jadi yang masalah itu adalah tentang kalau Anda melakukan betrayal gitu ya, Anda berselingkuh. So if you're in a relationship with somebody, then you're in a relationship of trust with that person. Jadi kalau Anda sedang menjalin hubungan dengan seseorang, berarti Anda memiliki suatu rasa percaya dengan mereka. And if you betray that trust, then you cause a lot of pain and suffering. Kalau Anda mengingkari hubungan tersebut atau mengingkari kepercayaan tersebut, Anda akan menyebabkan begitu banyak penderitaan pada orang itu. So this is what the Buddha was talking about when he was talking about sexual misconduct. Inilah yang disebutkan oleh Buddha, dimaksudkan oleh Buddha ketika Buddha mengajarkan tentang sexual misconduct atau perbuatan asusila tersebut. So we should always be careful to be welcoming, to be kind, and to be compassionate to all of our brothers and sisters. Jadi kita hendaknya menjadi hangat gitu ya, kita juga menjadi memiliki cinta kasih kepada saudara-saudara kita ini. Especially those who suffer from discrimination. Terutama kepada mereka yang menghadapi diskriminasi. Especially people who are already feeling uncomfortable or uncertain or insecure. Terutama kepada mereka-mereka yang sudah merasa tidak nyaman, tidak aman. And they're people who have not done anything wrong. Jadi mereka mungkin tidak melakukan suatu kesalahan. They've never hurt anybody. Mereka tidak pernah menyakiti orang lain. And yet they've had to suffer because of the bigotry and the views of others. Namun mereka harus menghadapi begitu banyak kebencian juga perbuatan buruk dari orang lain terhadap mereka. So we should be proud to make our Dhamma centers into places where people can come and feel accepted for who they are. Jadi kita seharusnya menjadi bangga ketika kita bisa membuat Dhamma Center kita atau pusat Dhamma kita itu menyambut siapa saja yang datang dan membuat mereka merasa nyaman. And as long as they are sentient beings, then we should not worry. Selama mereka itu masih makhluk hidup, kita tidak perlu khawatir. If men or women, never mind. Mereka pria atau wanita tidak masalah. Gay or straight, never mind. Mereka gay atau juga mereka orang yang normal tidak masalah. Human or mosquito, never mind. Manusia ataupun nyamuk juga tidak masalah. Well, it's okay if you put up a mosquito screen and keep the mosquitoes out. That's all right, but you know what I mean. Ya, jadi ya Anda ngerti lah ya tadi kalau dimaksud dengan nyamuk itu maksudnya gimana kita harus tetap memiliki cinta kasih. Okay, next question. Baik, pertanyaan berikutnya. Okay, this is the last question, Bante. Bante, mohon penjelasan kapan sepatutnya kita stay silent, kapan juga kita harus speak up. Ketika sesuatu tidak benar yang dituduhkan atau salah paham kepada kita atau tulisan saya nggak kelihatan nih. Ketika pengertian orang lain salah terhadap suatu hal. Terima kasih sebelumnya. Okay, Bante, the question is, can you please explain when should we stay silent and when to speak up? Is it when something we are being accused of something untrue, or people are having misunderstanding about us, or when somebody is having misunderstanding about something else? Thank you, Bante. Okay, thank you. Well, look, it's really hard to answer these questions generally speaking because every situation is different. Jadi cukup sulit untuk menjawab pertanyaan ini karena setiap situasi itu berbeda. But if someone's saying something untrue about you, then you should set the record straight. Kalau ada orang yang membicarakan sesuatu yang tidak benar tentang Anda, tentunya Anda patut meluruskannya. Now, maybe they don't care. Mungkin mereka tidak peduli. But at least you have to give them the opportunity to correct themselves. Tapi setidaknya Anda memberikan mereka kesempatan untuk mengkoreksi diri mereka sendiri. Make sure that the facts are out there. Jadi Anda pastikan bahwa ada kebenaran di sana. Again, what they do with those facts is up to them. Jadi apa yang mereka lakukan terhadap fakta-fakta tersebut ya terserah mereka. Now, if it's someone else,
Nah, jika ini tentang orang lain, then you have to look at the circumstances. Anda harus melihat situasinya. Now, as a general rule, one thing which is always good to bear in mind is to say that it's good to speak up, for each of you to speak up in defense of those who are weak and vulnerable. Jadi general rule atau juga aturan umumnya adalah saat yang paling baik untuk bisa speak up atau berbicara adalah ketika Anda menggunakannya untuk melindungi orang-orang yang rapuh atau rentan. So if there's somebody who's powerful, like a boss or someone like that, who's been criticized, then okay, look, you can defend them if you want. I'm not saying you shouldn't, but generally speaking, then they have a voice and they have an ability to respond. Jadi kalau ada orang-orang yang berkuasa gitu, yang misalnya ada gosip tentang mereka gitu, mungkin mereka dikritik gitu ya. Mungkin Anda boleh meluruskan faktanya, namun boleh tapi tidak harus gitu ya. Jadi karena mereka punya kekuatan untuk melindungi diri mereka sendiri, untuk bisa meluruskan, mengklarifikasi diri mereka sendiri. But if it's somebody who doesn't have that voice, whose status is not recognized, then be their ally, stand by them and amplify their voice and speak in their defense. Namun jika yang dibicarakan tidak benar itu ada orang-orang yang tidak diakui gitu ya, maka sepatutnya kita menjadi sekutu mereka. Jadi kita membantu mereka untuk membicarakan kebenaran tersebut. Okay, good enough. Okay. Yeah, that's all, Bante. Thank you so much for those excellent questions. Bante, is it possible to have one more question? Somebody want to ask directly? Oh, terakhir ya. Oh. One question from the gentleman in the yellow shirt. Very good. Nama budaya Bante, if we get bullied at school by someone, before we can just tell to our parents or to the homeroom teacher or anything. But how if when we get bullied, we can't control our emotion and we are getting so mad? Oh my goodness. Thank you so much for that question. Yeah. Has that happened to you? Well, it have ever happened, but not every time. Not every time. Yeah. No, but it hurts, doesn't it? Yeah? Hurts. Yeah. Look, okay, so I think, you said the right things. Everything you said there is the right thing. You said if you can, right, you tell your teachers, you tell the staff at the school, you make sure that other people know, okay? Sometimes they can help. Sometimes they can't help, okay? You can't control that, but at least you have to try. Same thing, you tell your parents. If you've got brothers and sisters, do you have brothers and sisters? Okay, so you can tell them. And if you are brothers and sisters here, stand by each other, help each other. If a brother or sister is getting hurt or bullied, then you stand by them. Okay. Now, then you said, you get mad. When you get Mad, did you hit them or anything like that? Yes, almost every time. So just from a Buddhist point of view, what do you think about that? Is that a good idea to hit people? No, but I can't control my emotions. No, but you can't control your emotions. Okay, good. So what I'm hearing from you right now, what I'm hearing is you have a good self-awareness. Yeah, do you know what that means? Not really. Not really. It means that I was getting mad. I did this thing that I shouldn't have done. Yeah? That's good. Yeah? Hitting the person is not good, but you know that you shouldn't have hit them. So that's good, okay? So next time, just try. You get angry, breathe 3 times. 1, 2, 3. Then you hit them. No, then you don't. No, only kidding. Only kidding. Only kidding. So then, if you can either walk away, right? Strength is to walk away, yeah? Don't try to fight the bully all the time. Or if you speak to them, then try to speak calmly, yeah?
Is that okay? Okay. Okay. No. Thank you, Bante. Okay, no problems. Thank you. Thank you for that excellent question. And look, I'm just going to say, like, I find it's really heartbreaking to think that, our kids are in environments where they're going to be bullied and treated like this, It's terrible. It shouldn't happen. And, it's really important that kids be aware, be educated, what to do. It's really important that the parents stand by the sides of the kids, make sure that you stick up for them, brothers and sisters, families stick up for them, talk to the teachers, work together, because nobody wants it to happen. Look, the kids who are doing the bullying, they're just idiots, Most of the time they're going to grow up, okay? They're going to get better. They're not bad kids necessarily, but they're just behaving badly. So if everybody can work together, then, hopefully you can try to solve that problem. Yeah? Okay, very good. Excellent. Should we finish? Let's finish up. Yes, let me We have some more to do. summarize it, Bante. Oh, you have to summarize. Yes, maybe just I for keep the last forgetting. question. Oke, jadi adiknya bilang kita kalau dibully nih di sekolah, kita harus ngapain? Apakah kita harus bilang sama guru atau bilang sama siapa gitu ya? Kadang juga saya nggak bisa ngontrol diri gitu ya, benar ya, Dek? Kadang mau dipukul gitu katanya ya. Jadi menurut Bante, Anda sudah melakukan yang betul. Jadi tadi bilang guru itu betul. Jadi kadang guru mungkin atau staff lain itu bisa atau tidak bisa membantu. Kita tidak bisa kontrol gitu ya. Ada saudara juga kita harus saling bantu gitu, saling jaga. Jadi saling menjaga. Namun yang tadi Bante sebutkan juga itu jangan kalau marah. Anda itu artinya dia tahu dia marah itu bagus karena dia sudah menyadari dia itu ada perasaan marah yang muncul gitu ya. Jadi ini self awareness-nya sudah bagus. Namun kalau Anda ingat tadi ya, kalau mukul itu nggak boleh gitu ya. Jadi mukul itu tidak baik, tetap nggak boleh. Kalau marah yang harus dilakukan itu adalah tarik nafas gitu, tarik nafas 3 kali. Gitu ya, tarik nafas 3 kali. Kemudian ya udah kalau masih marah juga ya udah kita pergi saja gitu ya. Lalu berikutnya kalau kita bisa lakukan, kita berbicara dengan mereka dengan tenang gitu ya. Kita berbicara dengan orang-orang itu. Ini hal yang sangat menyedihkan kalau menurut Bante dan seharusnya tidak terjadi hal seperti ini gitu ya. Jadi anak-anak itu sepatutnya tahu apa yang harus dilakukan. Kita ajarkan anak-anak kita kalau peristiwa-peristiwa ini terjadi gitu ya. Orang tua lingkungan itu juga harusnya tahu. Orang tua membantu anaknya, mendukung anaknya ya. Jadi anak-anak yang membuli ini mungkin mereka orang-orang yang ini ya kurang cerdas, kurang pintar gitu. Mereka bukan anak yang jahat sebenarnya, hanya perbuatannya saja yang jahat seperti itu. Oke? Thank you Anumodana Bante for the Dhamma talk for tonight. Kita sama-sama sadu 3 kali ya. Thank you kepada Bante. Oke? Sadu, sadu, sadu. Usually we will read the Etawata together, Bante. Okay. Should I come down first or how do Bante, on behalf of the devotees of Dhamma